Halo semuanya, selamat datang di sesi pertama, yaitu mengenai berkenalan dengan Python. Nah, di sesi ini atau sesi pertama ini ya, kita akan mulai berkenalan dengan Python sebelum kita mulai masuk ke codingan atau memprogram. Nah, jadi kita tuh penting banget ya untuk tahu gimana dan apa sih sebenarnya Python itu dan kenapa Python itu banyak digunain untuk masa sekarang ya, baik itu pemula maupun yang expert. Nah, kita langsung aja ya, cari tahu apa sih itu Python. Python yang di sini tuh bukan Python uler ya teman-teman, tapi bahasa pemrograman. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman ya yang digunain untuk membuat berbagai jenis software atau perangkat lunak yang sekarang dipakai. Mulai dari aplikasi sederhana, analisis data, website, atau bahkan yang sekarang lagi terkenal, machine learning ya atau AI. Nah, kenapa sih harus pakai Python gitu ya? Selain dia itu masih digunain dengan relevan sampai sekarang, pengembangannya pun masih berjalan hingga saat ini. Jadi bahasa Python itu nggak ketinggalan zaman teman-teman. Begitu. Jadi bisa dibilang Python itu ramah untuk pemula, terus juga dia mm, overpower ya, bisa digunain di banyak bidang. Nah kita langsung aja lihat. Tadi kan saya bilang ya, Python itu keunggulannya banyak. Apa aja sih? Nah, kenapa harus Python? Gitu kan. Yang pertama, dia itu mudah banget. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang baru belajar ngoding, kita bisa mulai di Python. Jadi, mulai dari sintaksnya yang gampang, mudah dipahamin, dan juga dia itu mudah untuk instalasinya, teman-teman. Kemudian, fungsinya. Python itu multifungsi, teman-teman. Dia bisa banyak fungsinya. Bisa dilihat ya, bisa buat data science, mobile apps, desktop apps, web development, bahkan machine learning, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, Python juga dia tuh multi-platform teman-teman. Jadi, kita bisa gunain bahasa Python untuk ngoding di banyak platform. Kayak di Windows, Android, bahkan web. Web juga bisa kita menggunakan Python ya. Jadi ini tuh peluangnya banyak banget teman-teman. Nah, kan kita lihat poin pertama, mudah. Semudah apa sih? Ya kan? Oke, coba kita bandingin di sini ya. Ini ada bahasa C++. Untuk mencetak tulisan pintarkan ID, dia membutuhkan setidaknya 5 baris yang mana keseluruhannya itu kompleks teman-teman. Ada include, IOStream, in main, stdcout, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih bahasa lain, bahasa C atau Clang. Nah, ada include, stdio ini masih nggak beda jauh dengan C++ ya. Tapi di sini kita menggunakan printf. Ini masih 5 baris nih teman, masih kompleks. Ada bahasa yang lebih sederhana, Python. Kita nggak usah ribet-ribet nulis aturannya atau kode, ada include, in main, dan kawan-kawan. Nah, kita cuma cukup tulis print aja nih teman-teman. Print, udah selesai. Nggak ada tuh yang namanya include, in main, dan kawan-kawannya. Gitu teman-teman. Jadi simple banget ya. Nah, selanjutnya ya, selain kita tahu ya seberapa mudah Python, kita juga harus tahu sejarah dari bahasa Python itu sendiri teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, Python itu awalnya dikembangin dengan programmer Belanda ya, atau dibuat oleh programmer yang dari Belanda, Guido van Rossum. Dulu tuh dia terkenalnya dengan bahasa ABC ya. Nah, kemudian dikembangin lagi lebih lanjut di mulai dari 090 ya, di tahun 91. Tahun 2000 ada Python 2.0 atau 2.0. Fiturnya ada fitur baru nih teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di 2010 juga masih dikembangin. Python 3. Gitu. Nah, kemudian 10 tahun kemudian Python 2 ini berhenti. End of life ya. Dan sekarang tuh fokusnya ke Python 3. Nah, kalau sekarang masih dikembangin teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih mau belajar pemrograman. Ini masih relevan banget sampai sekarang. Begitu. Nah, kita udah tahu nih apa aja sih yang dibutuhin. Nah, kita udah tahu nih teman-teman sejarahnya, terus juga kenapa harus pilih Python. Nah, untuk memulai pemrograman Python, kita harus siapin dulu beberapa tools-nya teman-teman. Yang pertama, jelas ya, kita butuh bahasa Python itu sendiri. Nah, di sini tuh kita harus menginstal bahasa Python di laptop kita teman-teman. Kemudian, kita juga harus menginstal kode editor kita, yaitu Visual Studio Code. Selama sesi ini kita akan menggunakan kode editor Visual Studio Code ya teman-teman.
Mungkin banyak juga di luar sana yang menggunakan Sublime Text, mmm, kode editor lainnya seperti Notepad++, Anti-Gravity, dan lain-lainnya. Tapi pada kali ini kita bakal menggunakan Visual Studio Code. Oke, itu aja teman-teman untuk sesi pertama ini ya. Ini, ya untuk awal-awal udah oke lah kita memperkenalkan Python. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan mempelajari gimana cara menginstal Python di laptop atau komputer teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.